Gue udah 2-3 kali selalu buat konten-konten yang berhubungan dengan Facebook, FB Pro, minta bintangnya bun, dan segala macam. Oke, dan gue selalu bilang kalau misalkan kelakuan-kelakuan orang-orang yang emang aktif dan juga nyepam sampai ngerasain para mimer di Facebook, itu bener-bener harus dikasih perhatian lebih. Biar seenggaknya para mimer Facebook bisa tetap tenang dan juga masih bisa senang dan juga menikmati media sosial favorit mereka semua. Tapi di video kesempatan kali ini gue pengen ngasih tau ke lu semua tentang 3 kreator Facebook. 3 dalam tanda kutip karyawan Facebook yang menurut gue sangat amat worth it buat kita tonton. By the way, sebelumnya gue pengen ngucapin thank you banget buat lu semua yang sering banget nge-repost meme gitu di Bandung DR1. Karena berkat lu pada, gue tahu istilah the big three of content creator Facebook. Yang buat lu semua yang emang nonton WKWK Kebon Memes gitu ya, lu juga udah tahu kalau misalnya kita udah nge-review bareng-bareng. Dan untuk mengabadikan itu semua, gue bakal buat di video ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrol Persen Indonesia. Dan di video kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau lu dan juga pengen ngapresiasi lebih terhadap 3 kreator yang aktif di Facebook yang bisa mengubah paradigma gue. Dari yang awalnya gue kira semua kreator di Facebook cuman isinya nyepam doang dan cuma isinya nge-repost doang konten-konten yang udah mereka buat, menjadi tempat yang menurut gue cukup worth it untuk menjadi tempat kumpul kreator-kreator keren, termasuk 3 kreator ini. Jadi konteks awalnya itu gue lagi WKWK Kebon Memes, kira-kira episode 900-an. Terus habis itu seperti biasa ya, gue nge-review meme dan juga nge-react segala macam repostan meme di Discord Bandung DR1. Yang mau join silahkan klik link ada di deskripsi, oke? Nah kemudian ketika gue nge-react, gue menemukan satu postingan dari... ini siapa? Wait, bentar. Dari Underwear, dimana Underwear ini nge-share tentang memes the big three of creator Facebook. Konteks meme-nya sebenarnya ini dari series My Hero Academia ya, anime kesukaan Bang Eno. Terus habis itu si Deku diperkenalkan sama 3 kakak kelas yang punya potensi menjadi superhero terbaik gitu ya di UA. Kalau nggak salah tuh ini Togata, terus ini gue nggak tahu, dan ini Sasuke. Terus habis itu diparodin lagi sama para mimer global gitu dengan modif gambarnya dari yang awalnya gambar My Hero Academia menjadi gambar the big three of Japan comic atau shonen comic, One Piece, terus habis itu Bleach, dan yang terakhir itu Naruto. Nah kemudian diparodin lagi sama mimer, kalau nggak salah itu dari Facebook juga gitu ya, mimer Facebook. Soalnya ini juga ngomongin soal Facebookers juga. Terus habis itu di-share di Discord Bandung 1. Gue nggak pengen fokus ke mencari doksanya dari mana, cuma yang jelas gue pengen fokus untuk ngasih tahu ke lu semua tentang isi dari meme ini. Dimana dalam meme ini memperlihatkan 3 kreator Facebook yang nge-carry nama baik dari karyawan FB Pro. Yang pertama itu akun namanya Mewalik, yang kedua Ahmad Saiful Bukabaut, dan yang ketiga Disabilitas Punya Cara. Waktu pertama kali gue liat meme-nya, jujur nih ya, gue terlalu meremehkan. Karena gue mikir kayak, ini Facebook ya, mungkin konten-kontennya ya konten-konten yang unedited dan cuman kayak reels doang gitu, ngabarin sesuatu gitu yang spam biar seenggaknya dapat hashtag, dapat interaksi segala macam, terus di komen sama orang-orang sana kayak gitu. Tapi setelah gue cari tahu bareng-bareng ya, dan alhamdulillahnya ketika gue ngomongin tadi, ketika gue meremehkan, gue nggak bilang gitu ke lu pada sebelumnya gitu ya. Dan ketika kita cari tahu bareng-bareng di WKWK Kebon Memes, man, gue bisa bilang kalau misalnya mereka itu adalah kreator hidden games karena kontennya itu punya ilmu yang mahal banget. Kita bakal lihat satu persatu. Pertama, itu akun Mewalik. Ini kalau nggak salah ketika gue cari tahu, akun yang dimiliki sama seorang bapak bernama Daniel gitu ya, Pak Daniel, yang berasal dari kota Solo. Dimana dalam akun ini nge-share tentang tips-tips seputar pertanian dan juga perkebunan. Oke. Di akun ini beliau sudah memiliki jumlah pengikut 233.000. Terus kemudian beliau juga kalau nggak salah punya channel YouTube, tapi channel YouTube-nya nggak terlalu banyak subscribernya. Nah kalau misalnya di Facebook sendiri, lu bisa lihat banyak banget orang-orang yang tertarik buat ngelihat videonya dia. Karena apa? Karena di akunnya dia itu menyebarkan ilmu yang emang menurut gue nih ya mahal banget. Tapi nggak semua orang bisa nge-share tentang ilmunya. Dan Pak Mewalik ini bener-bener buat video yang notabene itu ngebikin orang-orang jadi tertarik buat berkebun ataupun memiliki hidup seperti Harvest Moon, Back to Nature. Kita lihat salah satu videonya. Ini video tentang beliau yang review dan juga ngasih tahu tentang ternak lebah. Dan ini keren banget. Hari ini kita sedang melihat panen madu di peternakan lebah di daerah Pati. Sarang lebah siap dipanen ketika umur 10 tahun. Dari background musiknya aja lu bisa tahu kalau misalkan beliau hidup dalam dunia Harvest Moon, coy. Sampai 15 hari setelah musim berbunga di kebun lokasi penggembalaan.
Coba lu tanya ke dia dah, kenal Popuri nggak sama Ellie gitu dan segala macem gitu. Pernah main Harvest Moon nggak? Kayaknya udah bukan pernah mainin lagi. Saya hidup seperti mereka. Lebah-lebah ini bisa digembalakan ke kebun kopi, kebun jagung, ataupun kebun randu. Sebenarnya waktu pertama kali gua ngeliat ini meme, gua mempertaruhkan semuanya ke akunnya Mewalik. Karena kalau misalnya gue ngeliat akunnya Mewalik dan gue bilang ini kurang bagus, gue bakal skip nge-review akunnya Ahmad Saiful dan juga Disabilitas Pengacara. Ternyata setelah gue lihat videonya ini keren banget. Dan setelah gue cari tahu tentang Pak Daniel, ternyata beliau buat video dan juga buat tutorial tentang pertanian ini gak punya ilmu pendidikan pertanian secara formal. Tapi bener-bener base belajar dari praktek langsung gitu. Ketemu sama petani, terus habis itu beliau juga belajar, terus sampai pada akhirnya beliau yang mengajarkan orang-orang lain. Hasil dari belajar langsung sama petaninya sendiri. Itu keren banget. Dibandingkan dengan gue, yang notabene ilmu formalnya adalah pertanian, tapi pada akhirnya terjun ke dunia kamera gitu ya, fotografi, videografi, dan juga content creator. Gue ngelihat hidupnya beliau bener-bener asik banget. Oke. Dan mungkin ya pasti ada yang gak asiknya juga gitu. Cuman ya kita sama-sama tahu gitu, kalau misalnya lu udah di umur 30-40 tahunan, lu udah punya stable job, terus habis itu lu sering banget ngelihat konten-konten creator gitu ya, bapak-bapak gitu, pasti pengen banget gitu punya lahan atau punya seenggaknya tumbuhan yang dirawat di depan rumah. Dan Pak Mewalik ini memberikan konten-konten yang menginformasikan kalau misalkan bertani, berkebun, ataupun merawat tanaman itu seru banget. Ini dream livingnya anak-anak IT coy, sumpah. Anak IT kalau misalnya udah punya banyak duit itu beli lahan tuh pasti di desa. Terus habis itu bangun rumah, pasang wifi di sana, kerja remote sambil mantau ladang. Nah, kayak gitu tuh. Oke, itu adalah satu konten kreator pertama yang udah kita review ya. Oke, kita bakal masuk ke dalam kreator kedua. Dari the big three of kreator Facebook, aka karyawan Facebook. Itu ada Pak Ahmad Saiful Bukabaut atau Mas Ahmad Bukabaut. Basically, dia adalah konten kreator mekanik atau Kang Bengkelnya Indonesia. Dimana kalau misalnya lu lihat akunnya gitu ya, lu bakal tahu kalau misalnya dia nggak cuma aktif di Facebook, tapi dia juga aktif di Instagram dan dia juga aktif di YouTube. Dimana videonya itu sering banget menjelaskan dan juga ngasih tahu ke orang-orang tentang alat-alat, part-part atau apapun yang berhubungan dengan motor, mekanik, dan juga perbengkelan. Dan ini menurut gua adalah salah satu tontonan dan salah satu konten yang sangat amat sering dikonsumsi sama anak-anak SMK yang berhubungan dengan otomotif. Karena apa? Karena ilmu-ilmu kayak gini mahal. Kalau misalnya di sekolah lu mungkin prakteknya formal gitu ya sama guru gitu ya. Dia langsung ngasih tahu lewat video. Dan gak semua guru itu bisa melakukan itu. Gue yakin ya. Dan Pak Ahmad atau Mas Ahmad itu benar-benar bisa menyajikan video-videonya dengan baik. Ya sesekali dia juga nge-review ini ya cosplayer. Jadi ceritanya siang-siang saya ke event Kaku Matsuri, tetapi Betul. tiba-tiba diminta fotoin kakak ini. Terus habis itu dia juga nggak jarang nge-review meme. Betul. Jadi juri lomba meme. Pagi-pagi saya lagi bengong, tiba-tiba dikasih uang 200.000. Lalu saya coba cek motor bapaknya. Ternyata sulit di starter. Coba saya cek di nama starternya, ternyata arangnya sudah habis. Ya lu mungkin bakal terbiasa sama caranya dia ngomong ya, karena waktu pertama kali gua dengerin gua ngerasa dia sebelum buat video nyimeng dulu. Enggak. Bercanda itu, ya Allah. Masa gak bisa bercanda sih? Enggak, itu enggak, bohong. Ya yang jelas mungkin itu alasan kenapa orang-orang balik lagi nontonin videonya Mas Ahmad. Karena bagian suaranya yang seru banget buat didengerin. Apalagi bagian ketika dia sedang ngebor. Bentar mas, saya kan cuma suruh ganti lampu ya. Itu kenapa kok dibor mas? Alasannya kenapa tuh mas? Kok sampai dibor ini? Nih, yang gue suka adalah konten-konten kayak gini. Sebenarnya adalah konten-konten yang bisa buat hidup kita lebih hemat lagi cuy. Karena buat kita semua yang udah punya kendaraan, pasti pernah berpikiran dong untuk mempelajari ilmu mekanik kayak gini. Biar seenggaknya kalau misalkan karena lu rusak dan lu taruh ke bengkel, nggak gampang dibego-begoin sama Kang Bengkel. Entah itu meskipun partnya udah baru tapi tetap aja diganti sama dia, atau diganti yang sama yang lebih rusak gitu ya. Dengan lu mengetahui ilmu yang emang di-share sama Mas Ahmad Saiful ini, lu bisa tahu kalau misalkan segala macam kesulitan dan juga masalah yang ada dalam kendaraan-kendaraan lu mungkin aja bisa diselesaikan nggak butuh banyak uang gitu loh. Itu ngeri banget men, itu ngeri banget. Dan ini di-share ilmunya sama Ahmad Saiful Bukabaut. Makanya gue bilang kalau misalnya ini merupakan salah satu content creator yang approve, bermanfaat banget buat hidup lo. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa bokap gue betah banget gitu ya nontonin video-video di Facebook. Mungkin karena emang ada video-video kayak mereka kayak gitu. Dan kita bakal masuk ke dalam akun terakhir
The Big Three yang menurut gue ini mind blowing banget. Jadi akunnya namanya Disabilitas Punya Cara, dimana ini dimiliki sama Pak Arifin kalau nggak salah. Dia juga punya Instagram by the way. Nah ini Muhammad Arifin, dia juga selebgram gitu ya. Kalau misalnya di Facebook dia punya 360.000 pengikut, kalau misalnya di Instagram dia punya 977.000 pengikut. Ya sama-sama Meta gitu ya. Dimana beliau itu sering banget buat video yang berhubungan dengan dunia kang bangunan atau ilmu konstruksi. Dan ilmu-ilmu kayak gini, men, kalau lu udah jadi suami, kalau lu udah jadi bapak-bapak, ini berguna banget. Biar seenggaknya kalau ada masalah atau trouble dikit di rumah nggak asal langsung panggil tukang. Karena dia itu bener-bener bisa ngasih tahu ilmunya atau solusinya ke lu semua. Dan yang lebih mind-blowingnya lagi adalah beliau disabilitas. Dan dalam konteksnya Pak Arifin, itu beliau tunadaksa atau kekurangan di bagian fisik, terutama di tangan kanan. Tapi meskipun beliau kekurangan, beliau nggak berhenti untuk berusaha dan juga ngasih informasi pengalaman yang sangat amat mahal yang berhubungan dengan ilmu konstruksi. Dan gue yakin dengan adanya akun ini, orang-orang jadi gak gampang meremehkan sama yang namanya tukang bangunan. Karena kalau misalnya lu lihat satu videonya aja, lu bakal tahu kalau misalkan ilmu pertukangan lebih bawah dari gak kalah seru dan juga gak kalah rumitnya dibandingin ilmu-ilmu yang lain. kubah drain talang masih lebih tinggi dari permukaan dak. Maka untuk keliling tepi pipa harus dipangkas agar tidak ada genangan yang memudahkan tumbuhnya lumut yang jika mengering akan menjadi kerak dan bisa menyumbat drain atau kubah talang. Lu bayangin, detail-detail kayak gitu yang mungkinnya nggak dimiliki sama banyak banget tukang bangunan biasanya gitu ya. Pak Arifin dengan segala macam ketelitiannya, beliau bahkan bisa memperhitungkan kalau misalkan sela-sela kayak gini bisa bikin lumutan dan segala macam. Itu yang ngebuat kontennya menarik menurut gue. Dan ketika gue udah selesai nge-review akunnya Pak Arifin, itu berarti gue sudah menyelesaikan tugas gue untuk mengenalkan ke semua The Big Three of Creator Facebook. Mewalik, Ahmad Saiful Bukabaut, dan juga Disabilitas Punya Cara. Dimana 3 akun ini memiliki satu kesamaan. Mereka sudah melangkah lebih jauh dibandingin kreator-kreator mainstream pada umumnya. Dimana kalau misalkan orang-orang pada nanya ke gue gimana cara jadi content creator, gue selalu bilang kalau misalkan sekarang metanya tuh bukan lu fokus jadi content creator, tapi lu jadikan kreator sebagai passive income. Lu udah punya pekerjaan utama dan lu bisa nge-share pengalaman-pengalaman unik dan seru lu tentang pekerjaan lu dan jadikanlah itu sebagai video ataupun konten di internet. Oke. Dan kebanyakan kreator-kreator dulu itu lebih fokus untuk buat video aja, buat kontennya tanpa adanya kalian-kalian lain gitu. Sementara zaman sekarang menurut gua nih ya, metanya adalah lu punya kerjaan dulu, lu punya sesuatu hal yang seru banget buat di-share dulu gitu ya. Entah itu nggak cuma pekerjaan, entah itu lu lagi belajar bahasa gitu ya, lu lagi belajar masak dan segala macam. Terus habis itu lu tuangkan dalam bentuk video, dalam bentuk konten, itu gue yakin bisa cepat bikin lu naik menjadi kreator di internet. Dan itu yang dilakuin sama 3 orang ini. Kayak Mewalik, Ahmad Saiful Bukabaut, dan juga Disabilitas Punya Cara. Mereka udah punya pekerjaan duluan sampai pada akhirnya memutuskan untuk menjadi kreator. Dibandingin sama kreator-kreator yang banyak pada umumnya gitu ya, yang mereka justru menjadikan kreator sebagai pekerjaan. Soalnya udah makin banyak kan kreator. Dan gue yakin kalau misalnya lu semua pengen melakukan cara yang lama, ya lu gak bakal gampang buat bertahan juga pada akhirnya. Kecuali lu punya keunikan sendiri kayak gitu, yang bisa mematahkan segala macam opini dari yang udah gue utarakan sebelumnya. Oke, well itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Gue yakin para member Facebook gak akan keberatan. Banyak banget orang-orang yang menjadi karyawan FB Pro kalau misalnya pada akhirnya video-videonya itu kayak mereka gitu ya. Nge-spam juga tapi seenggaknya bermanfaat gitu, dibandingin buat video yang emang itu sebenarnya bukan konten, itu cuma instastory doang anjir. Kayak gak semua momen dalam kehidupan pribadi itu layak untuk didokumentasikan dan juga dikonsumsi sama orang-orang di internet. Justru lu malah jadi meme anjir kalau misalnya lu salah nge-share sesuatu. Sekali lagi thank you banget buat Underwear ya yang udah nge-share meme tentang ini. Gue jadi tahu Pak Mewalik, Ahmad Saiful Bukabaut, dan juga Disabilitas Punya Cara. Dan thank you juga buat lu semua yang udah terus menikmati konten ngopi ini. Kita ketemu lagi nanti di next video ngopi dan juga Aci. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa buat makan. Sampai jumpa.